Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Hanzalah bin Abu Amir, pejuang Islam yang dimandikan malaikat. Nikmatan dunia tidak sebanding nikmatnya menghadap Sang Khalik dalam keadaan sahih. Itulah prinsip yang dipegang oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Hanzalah bin Abu Amir. Ia pemuda sederhana, namun berkat ajaran suci Rasulullah SAW juga latar belakangnya yang bersahaja, ia pun tumbuh menjadi sosok yang tidak pernah minder dan gampang putus asa. Ia tak pernah merasa gentar kalau harus membela kebenaran risalah suci yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pribadinya juga istimewa karena Hanzalah adalah Abu Amir bin Safi yang biasa dipanggil Abu Amir. Abu Amir merupakan salah satu tokoh pemuka suku Aus pada masa jahiliyah. Ketika ajaran Islam mulai memerangi Madinah, tempat ia tinggal, ia berada di garis terdepan barisan kaum penentang. Tak heran, Rasulullah SAW menyebut Abu Amir dengan panggilan si Fasik. Abu Amir kemudian memilih meninggalkan Madinah agar bisa menghindari seruan Islam yang dibawa Rasulullah SAW, sekaligus mencari teman yang bisa diajak melupakan dendam. Ia pun bergabung dengan kaum kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan. Di tengah-tengah kaum Quraisy Makkah ini, Abu Amir gencar melancarkan propaganda tentang perlunya membendung tumbuh kembangnya Islam, serta memusuhi Rasulullah SAW. Sementara itu di Madinah dalam keadaan siaga penuh. Kaum muslimin sudah mengetahui rencana penyerangan pasukan Abu Sufyan Madinah dalam keadaan genting. Dalam situasi seperti ini, Hanzalah dengan tenang hati melangsungkan pernikahan. Sungguh tindakannya itu merupakan gambaran sosok yang senantiasa tenang dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Sebagaimana layaknya pengantin baru, malam pertama Hanzalah pun dilewati dengan penuh kebahagiaan, penuh cinta, kasih sayang, juga kemesraan. Semua itu seakan menjadi bumbu penyedap di setiap degup jantung di malam indah yang tidak mengharapkan pagi segera datang. Memang, saat seperti itu, hal-hal yang sebelumnya diharamkan bagi seorang laki-laki dan perempuan berubah menjadi halal, bahkan berpahala besar sebanding dengan membunuh 70 Yahudi. Ketika kedua insan itu tengah asik bercengkrama memadu kasih, tiba-tiba dari kejauhan terdengar seruan. Suara itu lama-lama terdengar makin keras. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, kian semangat. Suara itu terdengar sangat tajam menusuk telinga Hanzalah dan terasa menghunjam dalam di dadanya. Suara itu seolah-olah irama surgawi yang ia nanti-nanti. Hanzalah pun segera melepaskan pelukan diri dari sang istri, kemudian bergegas mengambil peralatan perang yang memang telah lama dipersiapkan. Sejurus kemudian, ia lari menuju medan perang. Di daerah Uhud, kaum muslimin mempertaruhkan nyawa menghadapi pasukan Abu Sufyan. Di gurun pasir yang kering dan tandus itu, Hanzalah mencabut pedangnya lalu berkelebat mencari mangsa. Dengan gagah berani, ia terobos pasukan musuh yang jumlah mereka lebih banyak dari pasukan kaum muslimin. Satu persatu tubuh kaum orang Quraisy terluka bersimbah darah dan juga tewas berkalang tanah terkena sabetan pedang Hanzalah. Kemahirannya bertempur benar-benar terbukti di medan ini. Hanzalah bahkan berhasil menerobos barikade pasukan pengawal Abu Sufyan. Ia pun berhadapan langsung dengan tokoh Quraisy yang satu ini. Menurut kesaksian beberapa orang, Hanzalah bertarung sengit melawan Abu Sufyan.
Bahkan ia tampak lebih unggul dan hampir meraih kemenangan. Sejengkal lagi pedangnya yang tajam hendak menembas tubuh Abu Sufyan. Pada saat itu juga Shaddad bin Al-Aswad, seorang tokoh Quraisy lainnya, tiba-tiba menikam Hanzalah dari belakang. Sungguh tindakan seorang pencuri. Cara bertarungnya tidak jantan, namun semua itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pengantin baru itu pun gugur sebagai syuhada. Hanzalah meninggal dengan senyum penuh kemenangan. Perang Uhud memang mengakibatkan kerugian besar bagi kaum umat Islam. Salah satunya adalah gugurnya Hamzah bin Abdul Muttalib, pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembela Islam yang tinggi, termasuk Hanzalah dan para sahabat yang lainnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya melakukan pengecekan jenazah, beliau menemukan jasad Hanzalah. Betapa beliau terkejut atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau melihat jasad Hanzalah tengah dimandikan para malaikat. Sebuah peristiwa yang belum pernah beliau saksikan sebelumnya. Peristiwa luar biasa itu pun beliau kabarkan kepada para sahabat, membuat Abu Sa'ad As-Sa'idi penasaran dan mendekati jasad Hanzalah, hendak mencari tahu lebih banyak. Kedua matanya pun terbelalak. Ia melihat ada bekas tetesan air di kepala jenazah Hanzalah yang membimbingkan senyum itu. Apa yang terjadi pada jenazah Hanzalah itu membuat para sahabat bertanya-tanya. Di rumah Hanzalah, seorang sahabat menceritakan peristiwa tersebut kepada istri Hanzalah. Perempuan salihah yang cantik dan anggun itu pun menjawab, dia pergi ke medan perang ketika mendengar seruan jihad, padahal pada waktu itu dia masih dalam keadaan junub. Rasulullah pun menjelaskan, sebab itulah dia dimandikan para malaikat. Hanzalah bin Abu Amir kemudian dikenal dengan sebutan Quraisyul Malaikat, atau orang yang dimandikan para malaikat. Demikianlah kisah kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.